Jadi kami mewakili pertama Pak Guswardi dan Pak Amri Jilha. Pak Guswardi adalah sekretaris pengurus Yayasan Wawasan Islam Indonesia yang mengelola Pondok Pesantren Terpadu Hamka. Pada 2023 yaitu Jasrial, ketuanya membawa surat ke notaris Desrizal Idrus Hakimi. Dengan selembar surat mereka mengganti kepengurusan yang lama. Kepengurusan yang lama ini diganti berdasarkan surat saja oleh notaris, makanya keluar akta notaris dari Desrizal Idrus. Dan yang kami gugat itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengganti terkait penggantian pengurus itu. Karena kami merasa surat yang dibawa itu tidak sah dan harus ditandatangani oleh Dewan Pengawas yang lain. Seperti kalau dulu ketuanya Buya Safi Marif, sekretarisnya Helmi Panuh, dan bawahnya ada Nursal Sairan, Asri Manan. Dengan selembar surat yang ditandatangani Asri Manan saja itu ada penggantian pengurus. Harusnya mereka mengatakan rapat dulu. Kalau seandainya ketua almarhum Buya Safi Marif meninggal, yang memimpin rapat adalah sekretarisnya. Itulah prosedurnya. Dan tahu sudah ada akta notaris Desrizal Idrus yang mengganti. Itulah pokok perbuatan melawan hukum yang kami gugat ke pengadilan. Dan persidangan sudah ada berlangsung 14 kali persidangan. Hari ini adalah saksi dari pihak penggugat. Rencana kami akan menghadirkan saksi Pak Nursal Sairan dan Pak Samsul Bari. Dua itu saksi yang akan kami hadirkan. Dan itu adalah untuk membuktikan kalau surat itu tidak sah. Dan kami juga sudah konfirmasi kemarin ke rumah Pak Nursal Sairan. Beliau juga mengatakan tidak ada mengeluarkan surat untuk penggantian pengurus. Dan tidak ada rapat Dewan Pembina yang dilakukan yang seharusnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itulah yang kami ucapkan. Tuntutan kita yaitu untuk membatalkan akta notaris itu dan kembali kepada kepengurusan yang lama. Kalau mengganti kepengurusan, ya ketua harus diganti lah. Dan sebenarnya Pak Amri Jilha sebagai bendahara umum itu sebelumnya udah mewanti-wanti gerak-gerik dari Jasrial ini. Karena semenjak Pondok Pesantren Hamka itu maju dan sekarang uangnya udah bahkan ratusan miliar ya. Nah, itu udah seenak perut dia aja sendiri. Jadi dia bikinlah PT Hamka apa segala macam, dibelilah ruko di bypass milik Asri Manan dengan uang Hamka, itu tanpa pengetahuan yang lain. Dan contohnya lagi ada makanan untuk santri. Pak Am ini dulu mengusulkan makanan untuk santri ini dikelola oleh yayasan atau pengurus. Kita cari tukang masak. Dari tukang masak paling biayanya paling banyak itu sekitar 100 juta atau paling banyak 150 juta. Dan sekarang makanan untuk santri ini di catering kayak yang lain. Bahkan ada per bulan itu 350 juta. Itu aja per bulan 350 juta. Saya aja mau 10% dari 350 juta dapat 35 juta per bulan. Dan itulah yang ditantang oleh kepengurusan saya lama kayak Pak Amri Jilha ini. Nah, makanya dia mengganti pengurusan, didudukkanlah yang namanya ada sekarang itu di kepengurusan ada Archandra ketuanya,
ketua pembina. Di sana juga ada Andre Rosiade juga. Orang-orang yang tidak dari awal membangun pesantren tani dari Muhammadiyah ya Bu. Dari Muhammadiyah. Nah, mungkin itu sementara kalau ada dari paham. Masih menyambung dari sampaikan Pak Dep tadi, kami menyerahkan kepada Kopat ini untuk menyelesaikan kesalahan melalui pengadilan. Ini kan sebenarnya bagi saya ingin meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sejak tahun 2016-17 kondisi yayasan dalam kondisi pilot, kondisi yang sangat memprihatinkan, karena di samping santrinya tidak banyak, juga tidak bisa memenuhi kebutuhan keuangan. Maka kami diajak mengurus atau masuk dalam kepengurusan menjadi bendara umum. Sehingga 2016-17 itu kami mencoba sebuah kemampuan untuk mempromosikan dan lain sebagainya, termasuk materi. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik, dan sampai sekarang sudah memiliki santri lebih kurang 500 santri. Jadi kalau dilihat dari sisi perkembangan dari 2016 sampai 2024 itu alhamdulillah sudah miliaran uang masuk di yayasan. Kemudian saya menjadi heran dan menjadi terkejut lah, karena pada bulan Agustus 2023 itu ada seseorang menyerahkan semacam sebenarnya surat ucapan terima kasih penghargaan, tetapi di bawahnya itu di tulisan bawah adalah semacam pemberhentian, hanya selembar surat yang diberikan oleh seseorang. Nah, ini yang saya pertanyakan, kenapa ini harus terjadi? Lalu saya lihat dari akta notaris yang diganti itu, kan nomor 16 ya, akta notaris nomor 16 kalau tidak salah. Jadi di sana nama Amri Jilha bendara umum juga sekretaris umum tidak ada lagi masuk ke dalam struktur dalam akta notaris yang dibuat bulan Mei. 15. Nah, bulan Mei. Sedangkan surat satu lembar itu tadi diberikan kepada kami bulan Agustus. Padahal bulan Juni, Juli itu saya masih aktif dan juga membayar seluruh rangkaian kegiatan di pesantren, termasuk gaji pegawai. Itu masih saya tanda tangan di banknya untuk pencairan dana di bank. Artinya antara penggantian pengurus dengan tugas saya di apa itu bertolak belakang gitu. Berarti kan cacat hukum itu artinya. Maka hal berikutnya kami gugat Bank BRI. Nah, di sisi lain kami di samping pengurus sebagai bendara umum di yayasan, kami juga menandatangani akta kredit 2 miliar untuk membangun pesantren. Artinya orang Bank BRI tahu bahwa Amri Jilha itu sebagai bendara umum. Nah, kenapa tidak dipanggil? Padahal kami sudah memasukkan surat somasi kepada BRI. Itu pun ditandatangani juga oleh sebagai pembina, yaitu Bapak Buya Anwar Haji Dosa Sera. Nah, ini kan ada lelucon di sini, ada semacam permainan. Nah, ini menurut kita kewenangan sudah disalahgunakan dan sudah menzalimi. Kemudian kita tahu partai apa ini, Yayasan Wawasan Islam Indonesia ini adalah didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Di kulturnya itu kultur Muhammadiyah sebenarnya. Sejak tahun 90-an itu. Artinya kita sangat menyayangi begitu setelah berkembang. Nah, setelah Buya Sabri Ma'arif meninggal dunia, nah, ini nampaknya tidak berjalan terus. Ada keinginan, ada nafsu syahwatnya untuk meraih atau menginginkan yayasan ini seperti yayasan pribadi. Ini yang kami gugat sebenarnya. Ini yang kami gugat. Nah, makanya pada sudah sidang yang ke-15 ya, ke-14, maka kami berharap ini diselesaikan dengan baik
dan juga letakkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi pengurusan yang lalu itu ketika kita masuk pengurus itu ditanya itu kulturnya Muhammadiyah. Ada kader Muhammadiyah yang masuk karena didirikan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dulunya. Apalagi kita perhatiin sekarang sudah ada surat masuk sama kita, tanah di Yayasan Hamka di Pasar Usang itu sebagian kan tanah wakaf, tanah yang diberikan oleh masyarakat untuk pengembangan pendidikan oleh Yayasan Hamka itu. Tetapi ternyata sekarang sudah berubah pelang namanya. Ada pendidikan lain, ada pihak ketiga yang membuat kerjasama dengan Dr. Jasrial yang mengaku sebagai pemilik aset ini. Ini sebagai kader alumni Hamka ditantang ini. Karena ini sudah merusak dari sejarah daripada yayasan itu sendiri. Upaya Bapak terkait adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh yayasan ini, apakah Bapak sudah merangkul seluruh angkatan alumni? Soalnya kan sebelumnya alumni kan sudah mengetahui adanya isu-isu yang berkembang di tubuh yayasan, tapi alumni sendiri tidak bisa mendapatkan informasi dari dalam. Jadi Bapak sendiri dengan adanya sampai bergulir perkara KPN, upaya ke depan apakah Bapak melibatkan alumni atau gimana? Ya, memang ini dibutuhkan alumni MK ini. Karena ini sebuah perbuatan yang melawan hukum dan juga terindikasi ini seakan-akan milik pribadi. Padahal ini kan milik umat. Dan aset-asetnya pun itu dibantu atau sumbangsih daripada umat itu sendiri. Jadi kita sangat prihatin kalau ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi insya Allah alumni-alumni dari Hamka ini nanti kita coba undang. Mari kita bedah ini apa yang sesungguhnya yang terjadi di Hamka yang saat ini. Dan lagi kita sangat kasihan juga. Kita dibeli tanah seperti sampai pengacara tadi, dibeli ruko, kemudian buat PT, dan juga hal-hal lain yang tidak disepakati bersama. Ini sangat saya sayangkan. Kemudian pengurusnya pun yang pengganti kita ini tidak ada yang tidak terkait sama sekali dengan yayasan ini. Dia masukkan menjadi pengurus inti. Ini kan luar biasa nih yang dilakukan oleh Saudara Jasrial. Kira-kira pengurus yang baru ini gimana, Pak? Gimana? Status legalitasnya, Pak. Ya sudah diapakan di akta notaris, sudah menkumham. Makanya kami gugat akta notaris itu supaya kembali kepada akta notaris yang lama. Iya, tidak pernah diundang, tidak pernah dibicarakan. Tidak pernah sama sekali. Bahkan saya aktif. Sampai Juli itu masih menandatangani gaji pegawai. Saya aktif. Sudah ada bukti-bukti saya berikan. 2023. Iya, 2023. Nanti bisa dikatakan ini ada 2 SK. Bukan SK. Bukan, jadi begini, jadi bukan 2 SK ya. Jadi bulan Mei itu orang ini yang Jasrial ini dia datang ke notaris Jasrizal untuk membuat akta perubahan namanya. Akta perubahan inilah makanya digantilah pengurus, dibuanglah sekretaris umum, dibuanglah ini yang merasa Terpengaruh yang mengganggu gitu kan. Mengganggu dia lah. Dan contohnya ada yang masalah pesantren yang yang lama itu udah diambil alih itu, ditandatangani oleh Jasrial aja sendiri. Kalau serapa kan ada ketua, sekretaris. Pembina juga. Ini Jasrial aja yang tandatangani dan mengalihkan itu. Ada surat perjanjian kerjasama sewa fasilitas pendidikan pesantren Hamka tanpa kop surat pesantren. Hanya Jasrial aja. Jadi yang kejadian-kejadian yang kayak gitulah mungkin kita juga mengimbau kepada alumni yang merasa sekolah di sana. Nantinya kita ini mungkin jangan seperti yayasan yang lain. Udah banyak uang, nanti udah seperti milik pribadi. Dan ini juga udah terbukti. Kami juga ada bukti. Contohnya ada membuat PT Hamka Surya Perkasa. Itu dananya dari yayasan, apa hubungan dengan yayasan? Itu tidak boleh. Jadi kalau memang ini mungkin kita nanti selainnya akan mengejar ke pidananya. Pidananya banyak sekali ini. Ini tuh yang lain. Yayasan apa nama, Pak? Wawasan Islam. Yayasan Wawasan Islam Indonesia. Pesantren Hamka. Jadi
yayasan ini kalau akta yang lama, nah ini